Shalom teman-teman, apa kabar teman-teman hari ini? Saya berharap teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Malam ini kita mau beribadah dengan Tuhan. Sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita Shalom anak muda. Shalom. Saya percaya bahwa pada malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah online. Amin. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan Amin. kita. Amin. 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 Baik, mari kita naikkan pujian ini. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Haleluya. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh,
menyenangkan Engkau satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan satu-satunya. Haleluya, kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita naikkan pujian ini dari Allah. Banyak perkara
dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Shalom teman-teman youth, kembali lagi kita berkumpul malam hari ini. Walaupun masih tetap ibadah secara online, saya percaya setiap kita masih memiliki semangat dan gairah untuk mencari Tuhan. Malam ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir melawat setiap kami, dan berkatilah setiap kami yang akan mendengar firman-Mu Tuhan, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, malam ini kita akan belajar tentang hidup positif. Apa sih arti hidup positif? Saya menggambarkannya seperti ini. Di mana di suatu situasi yang kurang baik atau tidak enak gitu ya, atau tidak mungkin, tapi kita memandangnya, kita pasti bisa melakukannya, kita pasti bisa melewatinya, kita pasti mampu, dan kita pasti survive gitu ya. Jadi istilahnya tuh orang yang sedang dalam situasi yang tidak mungkin, tapi dia percaya, dia yakin gitu, dia pasti bisa melakukannya, dia pasti bisa melewatinya gitu. Nah, kira-kira seperti itu tuh gambaran hidup positif. Nah, di Alkitab kita bisa lihat dalam Bilangan 13. Ini mungkin udah sering kita dengar ya, bahwa kisah ini menceritakan di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus masing-masing dari 12 suku Israel untuk melakukan pengintaian ke tanah Kanaan. Karena kan mereka akan ke sana. Jadi Musa menyuruh untuk mengintai tanah Kanaan. Kalau zaman sekarang tuh bisa digambarkan seperti survei tempat gitu ya. Beberapa dari kita kan sering nih ada yang dibentuk tim survei. Kemana kita nih mau retreat gitu ya, ke puncak. Yuk kita survei dulu yuk. Survei kan tujuannya untuk melihat di sana seperti apa tempatnya, kamarnya, luas tempatnya gimana nanti supaya kita bisa atur permainan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kan tujuannya supaya tahu gambaran tempat gitu ya. Nah,
Kira-kira itulah yang dilakukan Musa terhadap 12 pengintai ini, supaya mereka tahu gimana keadaan di sana, apakah orang-orang di sana kuat atau lemah, di sana orangnya banyak atau sedikit, tanahnya subur atau gimana, atau gersang, dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang seperti yang saya bilang tadi tuh ya kira-kira seperti survei gitu ya. Kalau zaman dulu ada Google kan, Musa bisa cek Google gitu kan supaya lebih cepat, nggak perlu utus orang juga, bisa cek dari Google juga gitu kan. Kita juga bisa cek dari Google gitu ya. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk survei, kita bisa cek dari Google gitu ya untuk lihat tempatnya gimana, bisa lihat gambar-gambarnya lagi ya, foto-fotonya ada semua di situ ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Atau sama halnya dengan kita mau mengenal seseorang gitu ya, mau PDKT sama seseorang kan biasanya kan kita teliti dulu, kita lihat-lihat dulu, jangan main langsung aja gitu. Pasti kita pelan-pelan melihat gitu ya, dari jauh kita pantau, oh dia orangnya seperti ini, oh dia seperti ini, udah kalau dia seperti ini berarti cara masuknya seperti ini. Kan kita harus punya trik and trick gitu ya, kalau cowok-cowok pasti tahu. Nah, jadi yang baiknya memang seperti itu, jangan main langsung tembak aja gitu kan, nanti lu ditolak gitu. Tapi pelan-pelan amati dulu ya kan, deketin dulu gitu ya, kira-kira seperti itu. Kan namanya juga melakukan pengamatan ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa tetap hidup positif? Caranya seperti apa? Yang pertama adalah memiliki sikap yang optimis. Coba ketik sikap yang optimis. Kita lihat di ayat yang ke-30, Bilangan 13 tadi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, ini adalah statement daripada Kaleb, di mana sebelum-sebelumnya kan 10 orang tadi sudah memberikan jawaban bahwa wah di sana itu orangnya besar-besar, raksasa, kita kecil-kecil, kita pasti dimakan gitu ya. Jadi si Kaleb ini sedang menyanggah statement dari 10 orang, pendapat 10 orang tadi gitu ya. Dia bilang dengan yakin, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Orang yang optimis itu memandang dari sudut pandang yang berbeda. Orang menganggap situasi kita saat ini adalah situasi yang gak mungkin kita bisa maju, gak mungkin kita bisa survive, gak mungkin kita bisa sukses gitu ya. Semua orang semua serba susah karena corona gitu ya. Tapi saat kita memiliki sikap yang optimis, walaupun situasi sulit saat ini, kita bisa melihatnya dari cara pandangnya Tuhan. Saya yakin, saya pasti bisa melangkah, saya pasti bisa sukses, saya pasti bisa berhasil, saya pasti bisa menyelesaikan kuliah, saya pasti bisa mencari pekerjaan yang baru. Jadi ada rasa percaya diri yang datangnya daripada Tuhan. Karena tentunya itu datangnya daripada Tuhan, sikap optimis, percaya, yakin gitu ya. Itulah yang harus kita miliki untuk menghadapi kehidupan kita saat-saat ini. Harus optimis, jangan mudah menyerah. Walaupun kadang ya, cara pandang orang optimis itu ditentang sama orang-orang pesimis. Tapi kita tidak boleh menghiraukan, mendengarkan perkataan-perkataan negatif dari orang yang ada di sekitar kita. Karena itu akan membuat kita jadi lemah. Yang tadinya kita semangat, yang tadinya kita udah optimis nih. Kita dengar omongan orang, omongan teman kita. Nggak mungkin lu bisa gitu kan. Nggak mungkin lu aja gini. Pokoknya jangan sampai kita menghiraukan kata-kata teman kita yang pesimis, karena itu akan membuat iman kita jadi lemah, kita jadi takut gitu ya. Ini ada contohnya, salah satu kunci kemenangan orang Israel itu dalam berperang adalah tidak boleh takut. Kita baca dalam Ulangan 20 ayat 8 dikatakan, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Maksudnya apa? Orang Israel itu kalau mau berperang, dicek dulu nih. Yang takut pulang, yang takut pulang. Karena apa? Karena dia akan mempengaruhi teman-temannya yang lain yang tadinya berani, jadi takut. Jadi mending yang takut-takut disuruh pulang. Ya, supaya tidak mempengaruhi teman-temannya yang lain. Nah, begitu juga dengan kita
tidak boleh mendengarkan kata-kata negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu akan membuat tadinya kita semangat menjadi tidak semangat, ya. Gimana supaya kita memiliki sikap yang optimis? Kita harus memiliki cara pandang atau pola pikir yang berbeda, miliki cara pandangnya Tuhan, miliki cara berpikir yang berbeda. Ya, saya ilustrasikan dengan segelas air minum ini ya. Ini tergantung dari cara pandang kita. Ya, ada yang bilang ini adalah setengah penuh. Ada yang bilang ini adalah hampir habis gitu ya, hampir habis. Semua cara pandangnya tidak ada yang ini, tapi tergantung dari cara pandang kita lihatnya dari mana. Apakah ini baru saya isi tapi belum penuh, jadi hampir penuh gitu ya, atau ini sudah tadinya penuh, jadi sekarang tuh udah hampir habis. Jadi masing-masing bisa memberikan pandangan terhadap air dalam gelas ini. Apakah ini hampir penuh atau hampir habis? Tergantung dari cara pandang kita. Itu hanya contoh ya. Nah, sama halnya seperti di Alkitab saat kisah Daud dan Goliat. Bangsa Israel melihat Goliat itu adalah suatu masalah yang besar. Akhirnya mereka takut kan, karena mereka memandang Goliat itu nggak mungkin bisa dikalahkan, karena dia besar, dia jago perang, perlengkapannya lengkap gitu ya. Aduh, kita nggak mungkin bisa ngalahkannya. Tapi saat Daud melihat Goliat, dia melihat itu bukan masalah, tapi kesempatan di mana Tuhan pasti akan memakai dia pasti bisa mengalahkannya. Saya pernah dengar khotbah Pak Rubin bilang seperti ini. Orang yang positif melihat kesempatan di tengah kesempitan, tapi orang yang negatif melihat kesempitan walaupun ada kesempatan. Nah, jadi mari kita miliki sikap yang optimis dan cara pandang, tentunya cara pandang Tuhan. Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dalam pergumulan hidup. Yang membedakan hasil akhirnya adalah tergantung dari respon yang kita berikan. Ingatlah bahwa respon yang negatif tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Dan kita bisa lihat akhir dari kehidupan Yosua dan Kaleb. Yosua menjadi pemimpin yang berprestasi yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sedangkan Musa hanya sampai ke perbatasan. Modal Yosua salah satunya adalah dia memiliki sikap yang optimis. Dia menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, walaupun mungkin saat di situasi sulit yang tadi pendapatnya itu tidak didengar oleh orang lain. Sikapnya itu ditentang sama orang-orang di sekitarnya. Bayangin, 2-10 ya, Yosua dan Kaleb dan 10 orang temannya itu. Biasanya kan dalam meeting atau apa, 10-2 pendapat itu yang diterima yang mana? Yang 10 kan biasanya gitu. Tapi Yosua tetap yakin dan Kaleb juga tetap yakin, percaya bahwa mereka pasti menang, mereka pasti mampu melewatinya. Dan akhirnya apa? Kita lihat Yosua dipakai Tuhan dengan luar biasa karena dia memiliki sikap yang optimis. Jadi mari kita belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb yang memiliki sikap yang optimis ketika menghadapi masalah. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Cara untuk tetap hidup positif adalah menjaga perkataan. Coba ketik di kolom chat, jaga perkataan. Kita baca di ayat yang ke-32 sampai 33 dalam Bilangan 13 tadi. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini adalah perkataan dari 10 orang pengintai tadi, di mana mereka menyampaikan kata-kata negatif, kata-kata yang membuat bangsa Israel tuh imannya lemah gitu ya, bahwa mereka tidak akan mungkin bisa memasuki tanah Kanaan karena di sana digambarkan dengan kata-kata yang membuat mereka menjadi takut gitu ya. Nah,
saya melihat di sini sebaiknya kita, kalau kitanya lemah, kitanya sudah drop, jangan kita juga mengalirkannya kepada teman-teman di sekitar kita gitu. Ya udah, cukup kita yang mungkin lemah, tapi jangan, sorry, cut aja deh ini ya. Tapi cut dari setelah baca firmannya aja. Oke. Nah, dari firman yang kita baca ini adalah perkataan dari ke-10 pengintai, di mana mereka menyampaikan kabar busuk, menyampaikan kata-kata yang negatif kepada bangsa Israel ya. Jadi bukan hanya mereka berpikir negatif, tapi mereka juga mengalirkannya atau membagikannya kepada bangsa Israel supaya mereka juga takut gitu, supaya mereka juga tidak percaya bahwa mereka akan bisa menduduki tanah Kanaan itu. Nah, saya ada ilustrasi di mana kisah Thomas Alva Edison mengubah perkataan negatif menjadi positif. Ini kisahnya mungkin teman-teman udah sering dengar mungkin ya, tapi saya mungkin mau bahas lagi malam hari ini karena saya sangat terberkati gitu. Dimana dulu kan Thomas Alva Edison ini dikenal sangat bodoh ya. Kisahnya waktu dia masih kecil di sekolah, pelajaran apapun yang dia ikutin tuh dia nggak bisa gitu, dia nggak mampu karena dia mungkin cara berpikirnya berbeda dengan teman-temannya gitu, dia mungkin lambat untuk mengerti gitu ya. Atau kata lain bodoh gitulah, sampai gurunya tuh menyerah untuk ngajarin dia karena saking bodohnya. Semua guru menyerah gitu, nggak ada yang bisa ngajarin dia karena dia nggak bisa ngikutin mata pelajaran. Akhirnya singkat cerita, sekolah pun membuat surat supaya dia dikeluarin dari sekolah. Tulis surat dan gurunya kasih ke Thomas supaya nih kasih ke mamamu ya, suruh mamamu yang baca, kamu kasih ke mama. Akhirnya sampai di rumah dibacalah sama mamanya dengan penuh hati yang sedih gitu ya. Mamanya itu baca suratnya. Sedang penasaran, Thomas tanya, emang isinya apa mah gitu ya. Ya, disinilah terjadi suatu yang memberkati saya, di mana mamanya itu dengan bijaksana mengambil keputusan. Dia bacain suratnya, dia bilang, kata gurumu, kamu orangnya jenius, kamu orangnya terlalu pinter, kamu orangnya baik gitu ya. Kamu berbeda dengan teman-temanmu, jadi gurumu angkat tangan, mereka nggak sanggup ngajarin kamu karena kamu terlalu hebat, kamu terlalu pinter, nggak ada guru yang bisa ngajarin kamu. Jadi gurumu bilang, kamu belajar di rumah aja sama mama aja yang ngajarin kamu. Nah, ya karena memang Thomasnya bodoh gitu ya, dia bilang, hore, yes, aku belajar di rumah gitu ya. Nah, tapi di sisi lain tuh hati ibu itu sangat sedih gitu ya, dimana guru-gurunya, teman-temannya mengatakan bahwa anaknya bodoh. Singkat cerita, akhirnya Thomas pun belajarlah di rumah dan dia diajarin sama mamanya gitu. Sampai akhirnya saat dia menjadi orang yang sukses, dia berhasil gitu ya, dia merantau. Suatu saat dia dengar kabar mamanya meninggal. Akhirnya dia pulang dan suatu hari setelah mamanya meninggal, dia menemukan surat yang dikasih oleh gurunya dulu ke mamahnya. Dan dia sekarang kan udah berhasil, udah pintar ya. Dia bacalah surat itu. Dan dia menangis karena isi surat itu berbeda dengan apa yang dia dengar dulu dari mamahnya. Isi surat itu mengatakan, kita pasti sudah tahu lah ya, anak ibu bodoh dan lain sebagainya. Jadi kami mengeluarkannya dari sekolah, mending dia belajar di rumah aja deh, homeschooling gitu ya. Kira-kira itulah mungkin isinya. Dan dia nangis, sedih gitu ya. Akhirnya dia tulislah di buku diarinya. Dia tulis, saya Thomas Alva Edison adalah seorang yang bodoh, tapi saya bisa berhasil karena ada seorang ibu yang bijaksana yang mengajarin saya bisa berhasil. Yang saya petik pesannya dari sini adalah di mana ada seorang ibu yang bijaksana yang mengubah
perkataan negatif menjadi positif. Dan itu bisa mengubah hidup anaknya. Dari anaknya yang sangat bodoh menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang sukses. Bahkan bisa menjadi seorang penemu yang kita bisa nikmati hasilnya sampai hari ini. Dan yang saya pikir, kita bukan hanya berhutang budi sama Thomas Alva Edison, tapi sama seorang ibu. Kalau bukan seorang ibu yang bijaksana, yang bisa mengubah perkataan negatif menjadi positif, mungkin kita juga nggak akan dengar kisah dari Thomas Alva Edison. Ya. Ini juga sangat memberkati saya sebagai ibu, di mana kita juga ternyata harus berhati-hati menjaga perkataan kita. Kita tidak boleh sembarangan berbicara kepada anak, karena itu sangat mempengaruhi dia, mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi perkembangannya, perilakunya. Sama halnya juga dengan kita. Perkataan kita itu harus kita jaga, harus kata-kata berkat yang keluar, bukan kata-kata yang negatif. Kepada diri kita sendiri juga kita harus berkata, saya mampu, saya bisa, saya pasti mampu melewati masalah ini, saya pasti sukses tahun ini, walaupun situasi saat ini sulit. Tapi coba perkatakan kata-kata iman, kata-kata kalau saya mampu, saya pasti sukses, saya pasti dapat pekerjaan yang baru, saya pasti berhasil tahun ini, saya pasti wisuda tahun ini, saya pasti punya pekerjaan yang baru tahun ini. Katakan kata-kata iman, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena seringkali kita mengeluarkan perkataan tanpa kita sadari, itu bisa menyakiti orang lain, mungkin dalam bercanda. Kita pikir, udahlah dia kan temen, udah lama kenal sama dia mah teman dekat aku, udah biasa bercanda kayak gitu mah, gak apa-apa. Tapi mau saya bilang hari ini, siapapun dia, mau teman sedekat apapun, dia pasti punya hati gitu ya. Karena apa? Saya pengalaman, udah punya suami, udah kenal lama pun bertahun-tahun, tetap ada sakit hati kalau saat kita salah ngomong gitu, walaupun kadang keceplos gitu ya. Nah, tapi kadang kita nggak tahu dia udah sakit hati atau enggak gitu. Tapi karena kita suami istri ya pasti bisa terbuka gitu ya. Ini tadi aku sebenarnya nggak senang loh kamu ngomong gitu. Aku sakit hati gitu ya. Wah, kita kadang nggak sadar. Masa sih kamu sama istri sendiri sakit hati? Masa sih sama suami sendiri sakit hati gitu? Tapi memang kadang-kadang kan kata-kata kita di luar dari pikiran kita gitu ya. Lost control lah istilahnya gitu. Jadi siapapun dia, mari katakan kata-kata yang baik, katakan kata-kata yang positif. Karena kalau kita perkatakan kata yang negatif, itu bisa menyakiti hati teman kita, hati siapapun yang ada di sekitar kita. Jaga perkataan itu sangat penting. Dalam Amsal 17 ayat 27a dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Maksudnya apa? Orang yang bijaksana, dia pasti memfilter kata-kata apa yang harus dia keluarkan. Saya nih ketemu sama orang, lagi ngobrol, lagi bercanda dan sebagainya. Orang yang bijaksana, dia akan berpikir ulang apa yang harus dia jawab, apa yang harus dia responi, perkataan apa yang harus dia keluarkan dari perbendaharaan kata-katanya. Orang yang bijak seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak bijaksana, ya main ceplos aja, main jawab aja, main ngomong aja gitu. Tapi firman Tuhan bilang, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Istilah saya bilang, cara kita berbicara menunjukkan siapa diri kita. Coba ketik di kolom chat, bilang cara berbicara menunjukkan siapa kita. Ya, itu sangat penting untuk kita ingat. Jadi berusahalah untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, melainkan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, perkataan iman, seperti yang dilakukan oleh Yosua dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8 dikatakan, tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah,
limpah susu dan madunya. Jadi, supaya kita tetap bisa hidup positif, mari kita miliki kedua poin yang tadi. Yang pertama adalah sikap yang optimis. Yang kedua, menjaga perkataan kita. Maka kesulitan hidup apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, saat kita optimis, saat kita percaya dan mengucapkan dengan perkataan-perkataan iman, maka kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, semoga memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah belajar bagaimana kami supaya bisa tetap hidup positif di tengah-tengah keadaan yang sulit Tuhan. Biar kami memiliki sikap yang optimis, biar kami tetap percaya kepada janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dan kami juga menjaga perkataan kami, biar kami terus memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata iman, kata-kata yang membangun roh kami, bukan melemahkan kami Tuhan. Mampukan kami Bapa, anak-anak-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom anak muda, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Khususnya buat kita semua yang beribadah hari ini, baik pujian dan penyembahan dan kebenaran firman Tuhan disampaikan, memberkati dan menolong kita untuk terus mengupgrade iman percaya kita kepada Tuhan. Sebentar, sebelum kita akhiri ibadah kita teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Walaupun ibadah kami secara online, kami percaya Tuhan hadir dan melawat setiap pribadi yang hadir melalui ibadah online hari ini. Tuhan menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kami. Dan kami percaya Roh Kudus menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangannya kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita banyak orang dimenangkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.